Iya, Pak, kalau suami istri utang itu tetap jadi tanggung gandeng renteng, Pak. Nggak bisa dilepas salah satu, nggak bisa. Kecuali kalau bisa, nanti gono gini termasuk utang. Utang itu nanti mengurangi dari aset yang lain. Jadi dalam perkawinan itu siapapun yang punya utang itu ditanggung gandeng renteng. Nggak bisa dibebankan ke salah satu kecuali Bapak mau pisah. Mas Oh, Mas Aris, iya, 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 Aris nafasnya siap, diatur dulu, Anda penuh emosi. siap. Iya, benar, Mas. Saya tumben sekali merasakan hal seperti ini. Begitu saya dikasih cobaan, Masya Allah. Iya, iya, iya. Kayak udah nggak kuat sekali rasanya. Tapi ya mau nggak mau karena kita sudah punya anak dua, Mas. Mau bertahan susah, mau Oke. Iya, iya, pisah siap. juga susah. Mas Mas Aris bentar. Sekarang solusinya gimana Mas Bayu? Ada solusi yang paling paling menguntungkan nggak buat Mas Aris ini? Melibatkan keluarga atau pihak ketiga sebagai mediator untuk cari solusi. Yang pertama, antara aset dan utang ini selisih banyak atau sudah habis kalau dijual. Gimana, Mas? Mohon maaf untuk Asetnya itu harganya berapa, utangnya berapa sedikit. persen dari nilainya. Oh ya, sekitar 300 mungkin harga asetnya. Cuma dia utang 250 juta, Mas. Oh, habis ya. Iya, Ada rumah lain enggak, Pak? ada, Pak. Kebetulan saya sediakan kios juga, Bapak. Tapi karena dia tidak mau balik, makanya saya bilang, udah kalau kamu balik besok baru kamu tempat di kios ini lagi. Saya bilang, kalau sekarang kamu tidak mau ya sudah cari kios lain aja dulu, saya bilang. Karena sesuai dengan syariat agama yang kita anut, Bapak, tinggal jatah kita tinggal sekali kan. Jadi saya sudah merujuk dia, tapi dia selalu menolak Niki untuk balik. Makanya saya suruh cari kios lain dulu kalau memang tidak mau balik, saya bilang. Utangnya di plat merah atau plat hitam, Pak, lembaga keuangan? Iya, Pak. Plat merah, Bapak. Mohon maaf saya sebutkan aja, Pak. Di BSI, Pak, Bank Negara, Bapak. Minta dari, enggak usah dibayar dulu aja, Pak, biar macet. Nanti koordinasi dengan bagian recovery aset. Karena kalau dibayar itu nanti hanya nutup bunganya saja, pokoknya nggak berkurang. Oh, baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Nanti shock terapinya ya dijual, sisanya kontrak. Sementara kontrak dulu aja, Pak, karena kalau dibayar nanti tidak karu-karuan. Oke, 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 Bapak. Oke. Terima kasih, Bapak, atas masukannya, Pak. Sudah tenornya berapa lama? Utangnya udah Baru berapa lima, lama? baru berjalan 5 bulan, Bapak, tapi sampai jangka waktu 5 tahun, Bapak. Nah, baru berarti ya? Iya, baru, Bapak. Ya sudah, stop selling, stop angsuran. Ya Bapak siap-siap aja, nanti pasti akan dilelang, tapi prosesnya akan macet. Paling tidak masih ada waktu setahun 2 tahun menempati rumah itu. Untuk gimana, Bapak? Kemampuan bayarnya kan sudah tidak ada. Ya, kebetulan istri yang pakai dananya kemarin diambil itu dipakai istri untuk bisnis jualan sembako, Bapak. Nah, kalau dipakai istri, Bapak punya keinginan untuk dibayari Bapak atau enggak? Kalau saya pribadi tidak ada penghasilan, Bapak, untuk saat ini. Ya berarti kan potensi untuk tidak dibayar, ya sudah enggak usah dibayar dulu. Oke, oke. Dan Nanti kerjasama sama BSI untuk solusinya bagaimana nanti. oh, baik, Bapak. Meskipun ini yang ditagih istri saya, Bapak, atas nama Sri Ernawati. Nama saya tidak tercantum di surat peringatan niki. Ya, tapi ya kemarin Bapak sebagai penjamin ya. Nggih, nggih, ya, betul, Bapak. Ya. Karena nanti BI checkingnya atau seliknya itu Nggih. nanti dua-duanya kena semua. Kan call 5 nanti.
Sudah nggak bisa Pak. utang lagi, nggak apa-apa, malah bagus tuh Pak. Baik Bapak, terima kasih untuk bisa ya, untuk kebaikan kita ya, biar nggak ngutang-ngutang lagi. Usia berapa Pak? Bapak Ya, usianya berapa? terima kasih. Pak Aris usia berapa Pak Aris? 37 tahun, 2 SMP sekarang Pak. Oh ya sudah cukup Mas Wid. Ya, iya karena beliau juga sedang apa ya Terima kasih banyak. pikiran juga ya. Baik, Iya iya. Oke. baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak Wahyu atas waktunya dan masukannya. Terima kasih Mas Gali. Iya iya. Iya, terima kasih sudah mau mampir ke atas. Ya, mau nongkrong atau mau duduk saya mute ya. Oke, jadi memang utang piutang itu rumit ya. Karena di sisi lain kita nggak rela ya pekerja keras kita atau hasil warisan kita digunakan begitu saja tanpa ada apa namanya nilai kasihan sedikit pun gitu ya. Karena memang kalau kita menghadapi orang dengan ciri-ciri ini tuh memang minim empati atau bahkan tidak ada empati. Gitu. Terima kasih Sekali, Mas. Bapak. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke siapa ya Mbak Iis ya. Mbak Iis dulu ya. Silakan Mbak Iis. Jangan-jangan Mas ini Iis Kusnul. Halo. Ini waktu kita kurang 20 menitan loh. Kalau saya onnya masih malam sih. Nanti kita bahas NPD secara atau yang lain boleh hipnosis. Oke, kalau Mbak Iis Kusnul belum berkenan untuk open mic, Momi silakan Momi dulu. Oke, Assalamualaikum. Eh, saya di sini mau cerita poin-poinnya aja ya, karena Iya. waktunya Oh, mepet. Gini, eh, saya menikah dengan mantan pengusaha yang bangkrut. Nah, sebelum menikah, aset saya tuh dipakai sama dia buat bayar utang-utangnya, sebagian utang-utangnya. Dan kebetulan nggak ada kayak bukti tertulis hitam di atas putih. Nah, setelah itu dia nikahi saya. Selama pernikahan pun lebih banyak secara finansial lebih banyak saya yang harus membacking dia gitu. Nah, setelah itu berjalan pernikahan, awalnya itu nikah siri dulu 2 tahun. Terus di tahun 2020 awal itu nikah resmi. Nah, setelah nikah resmi itu berjalan berapa tahun masih kayak gitu aja orangnya. Sampai dia terkena stroke, saya juga harus biayai dan sebagainya sampai sembuh. Dia mulai setelah sembuh itu dia masih dengan sifatnya yang seperti itu, saya masih juga bertahan. Dan yang terakhir ini kemarin belum lama dia mulai yang ngancam-ngancam gitu, kayak yang bunuh diri dan sebagainya. KDRT juga ke saya. Akhirnya kami berpisahnya pun dia memang diusir sama anak saya. Sebelum ini saya sudah nikah itu, ada anak. Nah, akhirnya kan dia pergi dari rumah. Terus aset saya juga nggak kembali ya Pak. Itu gimana kalau saya umpama mau menuntut atau biar aset saya balik gitu. Ini memang belum resmi cerai karena baru berapa bulan ya, 2 bulan ini saya pisah. Saya memang sudah lost contact karena memang saya blokir nomornya. Orangnya kan setelah pisah pun masih meneror sana sini, jadi saya cari aman biar otak saya nggak terlalu ini banget itu. Kalau bukti KDRT-nya ada, terus pengancaman dia, ada beberapa video udah saya ajukan, udah saya
laporkan juga ke pihak berwajib. Cuma ini yang jadi beban pikiran saya, aset saya gimana caranya bisa kembali, terus bisa nggak saya menuntut dia pencemaran nama baik, karena dia selalu kayak apa validasi kemana-mana, tebar fitnah kemana-mana gitu Pak. Oke, gitu ya Bu. Jadi Ya, istilahnya yang pertama dulu sebelum belum menikah resmi aset itu digunakan untuk menjamin gitu ya. iya untuk membayar hutang-hutangnya. Untuk menjamin atau untuk membayar? Dijual, dijual dan untuk membayar hutang-hutangnya, hutang yang bersama mantan mantan istrinya gitu. Iya, oh ya gitu ya. Ya monggo Mas Wid. Dijual. Terus yang berikutnya smear campaign penyemaran nama baik hati ya. Silakan Mas Wid. Ya, sebelum ke pokok perkaranya, yang pertama mau laki-laki mau perempuan apabila menjalin hubungan dengan lawan jenisnya atau siapapun, satu dipastikan dulu. Makanya kalau dulu ada orang tua bilang bibit, bebet, bobot, dan segala macam. Kalau sekarang eranya digital, coba diketik Wahyu Puji Widodo di Google, munculnya apa? Apakah betul advokat atau tidak? Nah, pasangan itu coba di tracking. Apalagi yang saya tadi Ibu berarti berhubungan dalam situasi si laki-laki masih punya pasangan. Sudah enggak, sudah bisa. Ibu dapat surat cerainya tidak? Maksudnya dari setelah setelah dia cerai baru saya resmi gitu. Setelah 6 bulan. Jadi dia pisah dulu sama mantan istrinya itu pisah Ibu tapi belum dapat bercerai. putusan cerainya atau surat cerai? Ibu lihat Ya, enggak? lihat Surat cerainya atau putusan cerainya? surat cerainya ada kan ketika saya daftar di KUA kan harus ada surat cerai toh. Ya, jadi Nah, gini, ada. bapak-bapak dan ibu-ibu, mbak-mbak dan mas-mas, ada dua, satu surat cerai, dua putusan. Jadi, kalau menikah dengan orang yang pernah rumah tangga, tolong minta putusan cerainya. Itu nanti ada putusan, ada beberapa lembar, alasan bercerainya kenapa. Mm-mm. Jadi buat pembelajaran Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak semua. Ya karena cinta kan tabrak dulu urusan carry kan gitu. Nah putusan cerai itu ada alasan-alasan yang disampaikan dalam persidangan atau fakta persidangan sehingga diputuskan cerai. Apakah cerai karena faktor A, B, C, dan seterusnya. Itu jadi buat yang menikah atau akan menikah dengan yang pernah berumah tangga, selain minta surat cerai, minta putusan cerainya. Itu satu. Yang kedua, kalau menikah dengan orang-orang yang seperti itu, biasakan ada perjanjian pranikah atau pasca nikah. Perjanjian pranikah dan pasca nikah itu wajib dilakukan secara notaril. Karena apa? Karena kalau itu bercampur dalam pernikahan, itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ibu tadi, satu ibu pingin mengurus asetnya itu digunakan oleh suami padahal ibu dapat sebelum perkawinan. Begitu ya Bu Iya, ya? iya. Ibu punya data tidak? Kira-kira yang digunakan itu apa saja, nilainya berapa, itu digunakan untuk apa saja, ada nggak ada pembukuannya? Kalau catatan yang saya tulis ada, cuma
yang hitam di atas putih yang kayak tanda tangan kita berdua ndak ada.